Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Risalah Ahmad, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD kelas 5E. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Pembelajaran Daring Menggunakan Media WhatsApp terhadap hasil belajar siswa kelas 3 di MI Plus Al-Muhajirin. Terdapat 3 poin dalam presentasi ini. Yang pertama, bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 tentang metodologi penelitian. Pada bagian bab 1 akan menjelaskan tentang yang pertama latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat rumusan masalah, dan yang kelima ada manfaat penelitian. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dan pendidik dalam kegiatan belajar mengajar. Interaksi ini menghasilkan perolehan ilmu pengetahuan bagi peserta didik untuk menambah wawasan dan juga mengetahui hal yang belum diketahui. Nah, pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Interaksi antara guru dan siswa di kelas sangat membantu dalam pemahaman belajar yang disampaikan oleh guru. Nah, dengan siswa memahami apa yang disampaikan oleh guru, berarti tujuan dari proses pembelajaran dapat tercapai. Nah, siapa sangka tahun 2020 merupakan tahun di mana interaksi antara pendidik dan peserta didik diberhentikan sementara waktu dikarenakan adanya virus yang mematikan yang menyerang manusia, yaitu virus COVID-19 atau coronavirus. Nah, virus corona ini muncul pada akhir tahun 2019 yang mengguncang kota Wuhan, Cina. Dan pada awal tahun 2020 menyebar dengan sangat cepat di wilayah negara Indonesia. Mengantisipasi penularan virus tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti isolasi, social and physical distancing, dan juga pembatasan sosial berskala besar. Nah, kondisi ini mengharuskan masyarakat untuk stay at home, bekerja, beribadah, dan belajar di rumah. Kondisi demikian menuntut lembaga pendidikan untuk melakukan inovasi pembelajaran. Nah, salah satu bentuk inovasi yang dilakukan adalah dengan pembelajaran daring atau pembelajaran online. Bukan saja negara Indonesia yang melakukan pembatasan sosial, tetapi banyak negara yang melakukan hal yang sama karena dampak dari virus ini. Nah, dampak dari virus ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia dalam segala bidang, khususnya ada di bidang pendidikan. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran di mana terdapat interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam jaringan. Artinya, pendidik dan peserta didik tidak bertemu secara langsung, melainkan menggunakan teknologi sebagai sumber mentransfer ilmu pengetahuan. Pembelajaran daring juga merupakan solusi pemerintah untuk meminimalisir interaksi manusia dan mengurangi segala bentuk kerumunan agar COVID tidak tersebar dengan interaksi yang dilakukan. Nah, siswa dapat berinteraksi dengan guru menggunakan beberapa aplikasi seperti Classroom, terus juga video conference, dan juga telepon atau Zoom, ataupun juga melalui media WhatsApp. Nah, pembelajaran ini merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan akan ketersediaan sumber belajar yang variatif. Nah, dilakukannya pembelajaran daring sama halnya dengan pembelajaran tatap muka biasa, yaitu belajar seperti biasa. Yang membedakan hanya tidak bertemu secara langsung akibat dari adanya virus COVID-19. Nah, dalam melaksanakan pembelajaran daring di sekolah dasar perlu media sebagai sarana untuk berlangsungnya proses pembelajaran. Banyak sekali media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran daring seperti Zoom, Google Classroom, Edmodo, Google Meet, WhatsApp, dan media lainnya. Nah, media tersebut sangat berguna untuk membantu kelangsungan pembelajaran daring. Tetapi dari sekian banyak media, guru harus menentukan media utama dalam proses pembelajaran daring. Nah, disinilah problem itu. Tidak mungkin orang tua mempelajari media tersebut secara bersama-sama karena COVID-19 sudah datang tiba-tiba dan tidak
memaksa untuk semuanya berdiam di rumah. Nah, makanya guru harus bisa menggunakan media yang familiar bagi orang tua. Harapannya tidak mempersulit orang tua dalam penggunaan media tersebut. Nah, pembelajaran dengan media WhatsApp, karena sudah pasti orang tua menggunakan aplikasi itu untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik sebelum pembelajaran daring dilaksanakan. Nah, penggunaan media lain selain media WhatsApp pun diterapkan di sekolah-sekolah seperti video call, Zoom, Google Meet, dan Skype. Tetapi banyak orang tua murid yang harus mengeluarkan pengeluaran lebih banyak untuk membeli paket, makanya memberatkan masing-masing orang tua murid. Dan lain halnya jika di rumahnya terdapat WiFi, dan juga kurang efektif menggunakan media tersebut karena perlunya adaptasi bagi orang tua. Makanya WhatsApp lah yang dijadikan media sebagai pembelajaran daring. Pembelajaran daring juga menggunakan media WhatsApp sangat mempengaruhi hasil belajar. Nah, peserta didik sangat kaget akan adanya pembelajaran daring ini yang semulanya bertatap muka secara langsung, tetapi sekarang menggunakan teknologi dalam melangsungkan pembelajaran. Nah, materi yang disampaikan pada proses pembelajaran pun sama halnya dengan bertatap muka langsung. Nah, kesiapan menjadi peran utama dalam melangsungkan pembelajaran daring. Nah, peran guru, orang tua, dan siswa sangat menentukan hasil belajar dari pembelajaran daring ini. Ada kemungkinan besar siswa merasa malas atau tidak mau melaksanakan pembelajaran daring yang sudah dijadwalkan oleh pihak sekolah karena keinginan untuk bermain. Dan juga ada pula yang orang tua tidak memaksa anaknya untuk mengikuti pembelajaran daring dari awal sampai akhir. Nah, anak juga sering mengalami bosan akibat karena tidak bertemu dengan teman-teman dan juga guru. Nah, ketemu dengan guru dan juga teman-teman hanya menggunakan media virtual atau biasanya digunakan melalui media Zoom atau juga Google Meet. Nah, tidak semua orang tua pada saat pembelajaran daring itu ada gitu, karena ada beberapa orang tua yang harus bekerja. Nah, kemudian siswa belajar mandiri dan kemudian juga tidak menemukan jawaban atas soalan diberikan oleh guru. Akhirnya tugas tidak terselesaikan dengan baik. Inilah hal yang sangat sekali disayangkan dalam proses ini, karena pada saat ini anak butuh sekali dampingan dari orang tua. Dari orang tua, tetapi tidak ada orang tua di sampingnya karena suatu pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Nah, hal itulah sangat mempengaruhi hasil belajar siswa, ditambah lagi jika kedapatan orang tua yang kurang sabar untuk membantu anaknya di rumah. Nah, hal itu menyebabkan sang anak takut dan juga tidak fokus untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, pembelajaran daring menggunakan media WhatsApp juga sangat mempengaruhi hasil belajar siswa dalam pembelajaran karena orang tua menganggap guru kurang kreatif. Nah, kenyataannya pada pembelajaran daring ini memperlihatkan bagaimana kreativitas seorang guru. Ada yang hanya setiap jadwalnya itu memberikan tugas dari halaman ini sampai halaman ini, hingga bahkan sebagian guru mati kutu, artinya tidak dapat melakukan pembelajaran daring karena mereka pun tidak menguasai berbagai platform pembelajaran daring. Nah, berdasarkan uraian di atas, perlu diadakan penelitian guna meningkatkan hasil belajar peserta didik di tengah pembelajaran daring. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pembelajaran Daring Menggunakan Media WhatsApp Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 3 di MI Plus Al-Muhajirin". Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana hasil belajar pada pembelajaran daring menggunakan media WhatsApp dengan model video based learning. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa menggunakan metode pembelajaran konvensional. Dan yang ketiga, apakah pembelajaran daring menggunakan media WhatsApp dengan model video based learning mempengaruhi hasil belajar siswa. Berdasarkan latar belakang yang kompleks, untuk itu perlu adanya pembatasan masalah sehingga penelitian bersifat jelas dan kesalahan dapat dihindari. Dalam hal ini, peneliti membatasi ruang lingkup dan fokus masalah yang diteliti pada bahasan penelitian, yaitu yang pertama, peserta didik kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah, yang kedua, pembelajaran daring, yang ketiga, media WhatsApp, yang keempat, video based learning, dan yang kelima, hasil belajar. Mengacu dari penjelasan, identifikasi, dan juga pembatasan masalah, maka masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu apakah pembelajaran daring menggunakan media WhatsApp berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 3 di MI Plus Al-Muhajirin?
Manfaat penelitian yang pertama ada bagi pendidik, diharapkan dapat menerapkan pembelajaran daring menggunakan media WhatsApp di tengah wabah COVID-19 untuk terus melakukan proses pembelajaran. Yang kedua, bagi peserta didik, diharapkan dengan adanya penelitian ini menambah semangat untuk meningkatkan hasil belajar walaupun tidak belajar bertatap muka secara langsung dan pembelajaran daring tidak mempengaruhi hasil belajar. Yang ketiga, bagi sekolah, diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pembelajaran daring menggunakan media WhatsApp sebaik mungkin untuk kelangsungan proses pembelajaran daring. Yang keempat, bagi peneliti, diharapkan mengetahui hal-hal yang perlu disiapkan ketika menjadi guru nanti. Nah, karena tidak semua kejadian berjalan lurus, pasti ada rintangan-rintangan seperti kondisi seperti ini. Dan yang terakhir, bagi kampus, dapat dijadikan sebagai salah satu referensi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau pihak lain yang ingin melakukan penelitian lanjut mengenai pembelajaran daring menggunakan media WhatsApp berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Ada bagian bab 2 mengenai kajian teori, menjelaskan tentang yang pertama ada hasil belajar, yang kedua pembelajaran daring, yang ketiga penelitian yang relevan, yang keempat kerangka berpikir, dan yang terakhir ada hipotesis penelitian. Hasil belajar adalah hasil dari proses belajar yang dilakukan peserta didik yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan juga psikomotorik atau keterampilan. Nah, hasil belajar merupakan prestasi belajar peserta didik secara keseluruhan yang menjadi indikator kompetensi dasar dan derajat perubahan perilaku yang bersangkutan. Nah, hasil belajar juga dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik setelah mendapatkan pengalaman belajar, dan hasil belajar sebagai bentuk penilaian apakah pembelajaran yang disampaikan oleh seorang guru dapat dipahami atau tidak oleh peserta didik. Kemudian ada pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan proses belajar yang dilakukan secara online tanpa bertatap muka secara langsung antara pendidik dan juga peserta didik, atau biasa disebut juga dengan pembelajaran dalam jaringan. Nah, pembelajaran daring memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk melangsungkan proses pembelajaran. Pembelajaran daring juga merupakan upaya pemerintah saat ini untuk tetap melangsungkan proses pembelajaran dikarenakan Indonesia sedang mengalami keadaan darurat, yaitu adanya virus COVID-19. Nah, pembelajaran daring sangat diperlukan inovasi-inovasi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, yaitu dengan model pembelajaran. Nah, adanya model pembelajaran diharapkan bisa menjadi solusi untuk bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam masa pembelajaran daring. Maka dari itu, guru harus memilih dari berbagai model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran daring dan dapat juga memudahkan penggunaannya baik dari orang tua, guru ataupun siswanya. Nah, salah satunya adalah menggunakan model pembelajaran video based learning atau VBL. Nah, istilah video based learning digunakan dalam pembelajaran untuk mendesain pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dengan melalui video. Nah, video dalam hal ini terdapat dua elemen, yaitu audio dan juga visual. Audio sebagai menguraikan informasi secara lisan, sedangkan visual sebagai sumber utama pemaparan isi secara tulisan atau juga dengan gambar. Penelitian yang relevan, dalam penelitian ini terdapat 4 penelitian yang relevan. Yang pertama, pengaruh pembelajaran daring terhadap minat belajar siswa pada masa COVID-19 oleh Ria Yunitasari dan Umi Hanifah tahun 2020. Yang kedua, efektivitas WhatsApp sebagai media belajar daring oleh Mirzon Daheri, Juliana Deriwanto, dan Ahmad Dibul Abda tahun 2020. Kemudian dampak COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran daring di sekolah dasar oleh Wahyu Aji Fatma Dewi tahun 2020. Dan yang terakhir, pengaruh daring learning terhadap hasil belajar IPA siswa sekolah dasar oleh Sobron, AN Bayu, Rani, dan Mediawati pada tahun 2019. Rangka berpikir pada penelitian ini terdapat 3 poin utama. Yang pertama ada coronavirus, yang kedua pembelajaran daring dan WhatsApp. Nah, dunia sedang digemparkan pada virus yang mematikan, yaitu virus corona, dan Indonesia menjadi negara yang terkena dampak dari virus corona ini. Nah, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, pemerintah memberi kebijakan untuk melakukan
kegiatan apapun di rumah, dan salah satunya adalah pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring ialah proses pembelajaran yang dilakukan dalam jaringan dan menggunakan media WhatsApp sebagai salah satu media yang digunakan dalam pembelajaran daring ini. Kemudian hipotesis penelitian pada penelitian ini yaitu HO diterima apabila tidak terdapat pengaruh pembelajaran daring menggunakan media WhatsApp terhadap hasil belajar siswa kelas 3 di MI Plus Al-Muhajirin. H1-nya diterima apabila terdapat pengaruh pembelajaran daring menggunakan media WhatsApp terhadap hasil belajar siswa kelas 3 di MI Plus Al-Muhajirin. Kemudian pada bab 3 metodologi penelitian berisikan tentang yang pertama tujuan penelitian, yang kedua waktu dan tempat penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat populasi dan sampel, yang kelima rencana perlakuan, yang keenam pengumpulan data, dan yang terakhir ada teknik analisis data. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh pembelajaran daring menggunakan media WhatsApp terhadap hasil belajar siswa. Dan tempat dan waktunya dilaksanakan di MI Plus Al-Muhajirin, Depok, yang berlokasikan di Jalan Nusantara Raya, nomor 313 Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, 16432. Nah, penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Mei 2021 sampai dengan Juni 2021 di kelas 31 sebagai kelas eksperimen dan kelas 32 sebagai kelas kontrol pada semester genap tahun ajaran 2020 sampai 2021. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuasi eksperimental karena terdapat dua kelompok yang dibandingkan dan diberikan perlakuan yang berbeda. Nah, desain penelitian ini adalah post-test only control design. Nah, pada desain ini menggunakan perbandingan antara kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Kelompok kelas yang diberikan perlakuan dengan pembelajaran daring menggunakan media WhatsApp dengan video based learning disebut kelas eksperimen. Nah, kelompok kelas yang tidak diberikan perlakuan dengan pembelajaran daring menggunakan media WhatsApp tidak menggunakan model video based learning disebut kelas kontrol. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 3 MI Plus Al-Muhajirin Depok yang terdaftar sebagai peserta didik semester genap tahun ajaran 2020 sampai 2021. Yang kedua ada sampelnya, yaitu sampelnya kelas 31 dan kelas 32 MI Plus Al-Muhajirin tahun ajaran 2020-2021. Teknik pengambilan sampelnya yaitu cluster random sampling, dan terakhir ukuran sampelnya yaitu terdapat dua kelas yaitu kelas 31 dan 32. Nah, kelas 31 sebagai kelas eksperimen yang diberi perlakuan dengan pembelajaran daring menggunakan media WhatsApp dengan model pembelajaran video based learning, dan kelas 2 sebagai kelas kontrol yang tidak diberi perlakuan dengan pembelajaran daring menggunakan media WhatsApp dengan tidak menggunakan model video based learning. Materi pembelajaran pada penelitian ini tentang tematik 3, tema 5 yang berjudul cuaca, yang berisikan pengertian cuaca, faktor cuaca, kemudian cuaca yang terjadi di Indonesia, dampak cuaca, dan yang terakhir pengaruh cuaca. Dan strategi pembelajarannya ini menggunakan model pembelajaran video based learning atau VBL berbantu media WhatsApp. Kemudian pelaksanaan perlakuannya untuk kelas eksperimen yaitu kelas 31 diberikan perlakuan dengan menggunakan model VBL dengan berbantu media WhatsApp dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sedangkan untuk kelas kontrol yaitu kelas 32 diberikan pembelajaran yang sering kelas tersebut lakukan tanpa menggunakan video based learning. Kemudian teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket. Kemudian ada teknik analisis data. Yang pertama deskripsi data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil skor tes belajar peserta didik dengan materi tentang cuaca. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari sampel yang ditetapkan yaitu kelas 31 sebagai kelas eksperimen dan juga kelas 32 sebagai kelas kontrol. Kemudian ada pengujian persyaratan analisis. Yang pertama ada uji normalitas menggunakan uji Lilliefors. Yang kedua ada uji homogenitas menggunakan uji Fisher. Kemudian ada pengujian hipotesis pada penelitian ini yaitu uji T dan juga uji pengaruh menggunakan efek size. Dengan hipotesis
statistika, maka HO dapat diterima apabila rata-rata 1 lebih kecil sama dengan rata-rata 2 dan H1 diterima apabila rata-rata 1 lebih besar daripada rata-rata 2. Sekian dari pemaparan materi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.